Singapura, negara kecil yang kalau di peta hampir ketutup jari kalau kita tunjuk, ternyata punya sejarah yang luar biasa dramatis. Dari kampung nelayan sederhana hingga jadi pusat finansial dunia, Singapura mengalami transformasi yang cepat. Bahkan saking cepatnya, warga pribumi mereka sampai terlupakan dalam prosesnya. Kali ini Jempol Turah bakal membahas mengenai sejarah, bagaimana Singapura terbentuk dan bagaimana warga pribumi perlahan mulai tersingkir dari tanah kelahirannya. Sejarah Singapura, awalnya kampung, kini gedung bertingkat. Sebelum ada Marina Bay Sands dan patung Merlin yang hobi difoto turis, Singapura hanyalah kampung nelayan biasa yang dihuni oleh orang Melayu dan beberapa kelompok suku lain. Namun, segalanya berubah ketika Inggris datang pada awal abad ke-19. Danau air mata pribumi dimulai pada tahun 1819, Sir Stamford Raffles, si kolonialis dari Inggris, mendarat di Singapura. Dengan gaya Salesman ulung, dia meyakinkan Sultan Johor untuk menjadikan Singapura sebagai pelabuhan dagang Inggris. Awalnya, para pribumi mungkin mikir, ya sudahlah, mungkin cuma numpang dagang. Tapi ternyata, Inggris tidak sekadar numpang. Mereka membangun kota modern dan mendatangkan imigran dari Cina dan India dalam jumlah besar. Lama-kelamaan, pribumi Melayu mulai kalah jumlah dan tersingkir secara sosial serta ekonomi. Tahun 1959 sampai 1965, Singapura merdeka. Setelah melewati berbagai drama politik, termasuk ditendang keluar dari Malaysia pada 1965, Singapura akhirnya berdiri sebagai negara sendiri. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, negara ini berkembang pesat. Namun, ada satu hal yang menarik, modernisasi yang pesat membuat masyarakat pribumi semakin tidak punya tempat. Mereka kalah dalam persaingan ekonomi dan akhirnya banyak yang pindah ke wilayah pinggiran atau memilih untuk berbaur dengan imigran lain sampai akhirnya mereka kehilangan identitas aslinya. Transformasi ekonomi Singapura memprioritaskan efisiensi dan meritokrasi, yang artinya siapa yang pintar dan kerja keras akan sukses, tak peduli latar belakangnya. Sayangnya, banyak pribumi Melayu yang kurang mendapatkan akses yang sama seperti kelompok imigran lain. Saat ini, warga keturunan Melayu hanya sekitar 15% dari populasi Singapura dan kebanyakan tinggal di flat HDB, semacam rusun versi elit. Dalam dunia kerja, mereka juga sering menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan warga keturunan Cina atau India. Singapura berhasil menjadi negara maju, tapi dalam prosesnya, pribumi mereka harus berjuang keras untuk tetap relevan. Indonesia punya potensi besar untuk maju, tapi kita harus belajar dari Singapura agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja. Jadi, apakah kita mau jadi negara maju tapi lupa dengan masyarakat asli kita? Atau kita bisa berkembang tanpa mengorbankan yang kecil? Keputusan ada di tangan kita. Salam Jempol Turah.